Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Miss Grace dalam pelajaran TIK. Hari ini Miss akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Anak-anak silakan membuka modul TIK-nya halaman 21 ya, di bab 3. Di situ judulnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan. Jadi apa saja yang akan kita bahas hari ini? Apa saja sih teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita? Nah, di sini Miss akan bahas ya. Oke, anak-anak sambil membuka ya buku modulnya. Di sini Miss akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang kedua, dalam keuangan. Dan yang terakhir itu dalam usaha. Jadi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan itu Miss bagi menjadi 3 manfaatnya dalam pendidikan, dalam keuangan, dan dalam usaha. Ya, kita sama-sama perhatikan modulnya. Anak-anak silakan buka yang pertama di halaman 23 ya, di bagian A. Baik anak-anak, sudah dibuka bukunya halaman 23 yang bagian A. Manfaat TIK dalam pendidikan. Ya, kita baca ya terlebih dulu. Teknologi berguna bagi pendidikan. Kita belajar dengan menggunakan teknologi, misalnya komputer, video, dan radio. Kita belajar menggunakan CD dan multimedia. Kita menonton acara pengetahuan di televisi. Kita mendapatkan pengetahuan dari internet dan kita bisa belajar jarak jauh dengan internet. Ya, manfaat TIK dalam dunia pendidikan itu seperti yang sudah dikatakan dalam bacaan tersebut, seperti sekarang ya. Dalam pembelajaran online seperti ini, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kita belajar. Dan juga untuk mencari informasi, kita bisa cari di internet. Di TV pun sekarang sudah ada pembelajaran juga. Jadi manfaat teknologi itu dalam dunia pendidikan sangat bagus ya. Dan banyak manfaatnya. Dan berikutnya yang B, manfaat TIK dalam keuangan. Nah, kalau zaman dulu itu orang tuanya anak-anak kalau mengambil uang itu harus ke bank. Tapi kalau sekarang karena sudah adanya teknologi yang canggih, tidak perlu ke bank karena sudah ada ATM namanya, atau automatic teller machine. Di situ orang tuanya anak-anak bisa menarik uang dengan mudah dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini ya. Jadi seperti bacaan di sini, dahulu mengambil uang harus ke bank. Kalau sekarang bisa melalui ATM. Nah, diingat ini artinya ATM. Kepanjangannya automatic teller machine. Dan berikutnya yang C, manfaat TIK dalam usaha. Nah, di sini kita bisa lihat kalau zaman dulu kita harus ke toko untuk berbelanja. Jadi harus pergi dulu ke tokonya untuk belanja. Tapi kalau sekarang sudah ada teknologi yang canggih, sudah ada internet, orang bisa belanja hanya lewat online, tidak perlu ke tokonya ya. Jadi kalau malas gerak atau tidak ada kendaraan mau pergi jauh, jadi kita bisa online nyari barang yang kita perlukan, tidak perlu langsung ke tokonya. Seperti yang dibilang di sini, sekarang orang bisa membuka toko di internet atau lewat online. Pembeli bisa membeli barang lewat internet. Toko di internet disebut toko online. Ya. Jadi manfaat teknologi dalam pendidikan, dalam keuangan, dalam usaha itu sangat bermanfaat ya teknologi tersebut. Ya, beberapa rangkuman di sini kita bisa baca, kita bisa lihat. Teknologi informasi dan komunikasi berguna dalam bidang seperti yang Miss katakan tadi,
pendidikan, keuangan, dan juga usaha. Yang kedua, contoh teknologi yang berguna dalam pendidikan. Ada televisi, seperti sekarang ada pembelajaran juga di televisi, lewat komputer, video pembelajaran seperti yang biasa anak-anak saksikan biasanya di YouTube. Lewat radio, informasi tentang pendidikan anak-anak juga bisa dengar, atau CD, dan melalui internet. Berikutnya, contoh teknologi yang berguna dalam keuangan adalah apa tadi? Iya, ATM. Dan yang terakhir, contoh teknologi yang berguna dalam usaha adalah komputer dan internet untuk online. Baik, sekian materi TIK kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, terima kasih.